Banyak orang yang ingin membentuk otot sering mendengar satu kata yang terus berulang, kreatin. Suplemen ini jadi topik hangat di gym, komunitas fitness, hingga forum kesehatan. Tapi apa sebenarnya kreatin itu? Apakah tanpa kreatin otot kita tidak bisa tumbuh? Apakah wajib beli suplemennya? Dan yang paling penting, apakah ada efek sampingnya? Kreatin adalah senyawa alami yang terbentuk di dalam tubuh, terutama di hati, ginjal, dan pankreas. Senyawa ini kemudian disimpan di dalam otot sebagai cadangan energi cepat. Jadi saat kamu melakukan aktivitas berat seperti angkat beban atau sprint, kreatin membantu memberi tenaga tambahan. Itu sebabnya kreatin sangat populer di dunia olahraga. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, apakah tanpa kreatin otot tidak akan tumbuh? Jawabannya, otot tetap bisa tumbuh. Tapi dengan kehadiran kreatin, baik dari makanan atau suplemen, pertumbuhan otot bisa berlangsung lebih cepat dan efisien. Kreatin membantu meningkatkan performa latihan, mempercepat pemulihan otot, dan mendukung peningkatan massa otot secara lebih optimal. Tapi ingat, kreatin bukan keajaiban instan. Tanpa latihan dan pola makan yang baik, kreatin tidak akan memberi hasil apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus beli kreatin dalam bentuk suplemen? Jawabannya tergantung kebutuhan dan tujuanmu. Jika kamu adalah atlet, bodybuilder, atau orang yang ingin serius meningkatkan kekuatan dan massa otot, maka kreatin suplemen bisa jadi pilihan yang efisien. Suplemen kreatin monohydrate adalah bentuk paling umum, murah, dan terbukti secara ilmiah. Namun, jika kamu hanya latihan ringan atau tidak punya target fisik tertentu, maka kreatin alami dari makanan sehari-hari bisa saja sudah cukup. Sebelum lanjut, kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin terus belajar soal nutrisi, suplemen, dan kesehatan tubuh secara alami, tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Dukunganmu akan sangat berarti untuk terus menghadirkan konten berkualitas. Dan jangan lupa share ke temanmu yang juga sedang ingin membentuk otot dengan cara yang cerdas. Balik lagi ke pertanyaan penting, apakah kreatin punya efek samping? Pada umumnya, kreatin aman dikonsumsi dalam dosis yang direkomendasikan, yaitu sekitar 3 hingga 5 gram per hari. Penelitian selama lebih dari 2 dekade telah menunjukkan bahwa kreatin tidak merusak ginjal atau hati pada orang yang sehat. Namun, beberapa orang mungkin mengalami efek ringan seperti kembung, retensi air, atau gangguan pencernaan di awal penggunaan. Yang perlu diperhatikan adalah hidrasi. Kreatin bekerja dengan menarik air ke dalam sel otot, jadi penting untuk minum cukup air setiap hari. Kurang minum bisa membuat kamu merasa dehidrasi atau lemas. Juga, hindari megadosis yang tidak perlu, karena lebih banyak bukan berarti lebih baik. Banyak orang takut kreatin akan membuat mereka gemuk. Padahal, berat badan yang naik biasanya karena retensi air di dalam otot, bukan lemak. Justru itu tanda bahwa kreatin sedang bekerja. Jika kamu konsisten berlatih, penambahan berat itu akan diikuti dengan peningkatan massa otot. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan kreatin secara alami? Kreatin secara alami ditemukan dalam makanan hewani, terutama daging merah seperti sapi dan domba, juga dalam ikan seperti salmon dan tuna. Tapi untuk mendapatkan sekitar 5 gram kreatin dari makanan, kamu harus makan lebih dari setengah kilogram daging per hari. Itu sebabnya banyak orang memilih suplemen karena lebih praktis dan ekonomis. Fungsi kreatin tidak hanya terbatas pada peningkatan energi saat latihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kreatin juga berperan dalam meningkatkan fungsi otak, memperbaiki daya ingat, hingga mempercepat pemulihan dari cedera. Bahkan, kreatin mulai diteliti sebagai terapi tambahan pada pasien dengan gangguan saraf seperti Parkinson dan ALS. Kreatin juga bisa membantu lansia untuk mempertahankan massa otot dan kekuatan tubuhnya. Jadi, manfaatnya tidak hanya untuk anak muda atau atlet, tapi juga untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Satu hal penting, kreatin bukan steroid. Ini adalah zat alami yang juga diproduksi tubuh dan tersedia di makanan. Jadi kamu tidak perlu takut dengan stigma negatif. Yang penting adalah tahu cara penggunaannya, dosis yang tepat, dan tujuanmu mengonsumsinya. Lalu, apakah semua orang cocok dengan kreatin? Sebagian kecil orang mungkin disebut non-responder, artinya mereka tidak merasakan manfaat besar dari konsumsi kreatin. Ini bisa karena pola makan mereka sudah tinggi daging, atau karena struktur tubuh mereka berbeda. Tapi mayoritas pengguna akan merasakan peningkatan performa dan pemulihan jika digunakan dengan benar. Kalau kamu memutuskan untuk menggunakan kreatin, pastikan untuk memilih jenis kreatin monohydrate. Hindari suplemen yang mencampur kreatin dengan zat-zat lain yang belum tentu terbukti.
Gunakan 1 sendok per hari dan konsumsi bersama air atau jus setelah latihan atau di waktu yang sama setiap hari. Dan jangan lupa suplemen hanya pelengkap. Latihan yang konsisten, tidur yang cukup, nutrisi yang seimbang, dan hidrasi yang baik tetap jadi fondasi utama dalam membentuk otot. Tanpa hal-hal itu, kreatin tidak akan memberi efek yang kamu harapkan. Jadi, kesimpulannya, tanpa kreatin, otot tetap bisa tumbuh, tapi mungkin lebih lambat. Kreatin bisa membantu, tapi tidak wajib. Suplemennya aman jika digunakan dengan benar. Efek sampingnya ringan dan bisa dikendalikan. Sumber alami kreatin ada di daging dan ikan, dan fungsinya tidak hanya untuk otot, tapi juga untuk otak dan performa secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pengalaman pakai kreatin atau masih ragu mencobanya, tulis di komentar. Kita bahas bersama. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapat informasi yang benar soal kreatin dan kesehatan otot. Sampai jumpa di video berikutnya.